Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, anak-anak yang hebat-hebat, anak-anak yang soleh-solehah. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Dan mudah-mudahan segala aktivitas kita, segala kegiatan kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anakku, kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pelajaran yang ketujuh, mari mengenal Rasul Allah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, lanjut kita ke pelajaran 7. Mari mengenal Rasul Allah. Bagian A, apa makna Rasul Allah? Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain dan umat manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-An'am ayat 48 sebagai berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Jadi, ayat ini menjelaskan bahwasanya alasan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, jawabannya adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Ada dua tugas Rasul Allah Subhanahu wa taala, memberi kabar gembira, yang kedua adalah memberi peringatan. Kabar gembira yang dimaksud adalah menyampaikan janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mentaati perintahnya, bagi orang yang meninggalkan segala larangannya, maka ia akan diberi kenikmatan dan kesenangan. Kesenangan dan kenikmatan di dunia maupun kenikmatan dan kesenangan hidup di akhirat kelak. Dan Allah juga membalasnya dengan surganya. Mudah-mudahan kita kelak selalu mendapat kenikmatan atau kesenangan di hidup di dunia maupun kenikmatan dan kesenangan hidup di akhirat kelak dan dimasukin ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, yang kedua, tugas Rasul adalah memberi peringatan. Maksudnya di sini adalah bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang ingkar kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat balasan yang buruk, yaitu neraka jahanam. Ini adalah tugas Rasul, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Selanjutnya, Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Sebagaimana manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu Rasul makan, minum, berjalan-jalan, nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, mati, dan sifat-sifat manusia lainnya. Itu juga sebagai
nabi dan rasul adalah manusia biasa sebagaimana kita. Tetapi rasul mempunyai keistimewaan, mempunyai sifat-sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di halaman 59, tugas dan sifat rasul. Para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat-sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera, hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa. Ini yang tadi saya katakan, bahwasanya Rasul itu mempunyai sifat-sifat istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni sifat itu dikenal sifat-sifat wajib bagi Rasul, sifat-sifat yang dimiliki oleh para Rasul, yakni sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Ada 4 sifatnya. Sebelum kita bahas, ini ada percakapan, ada dialog antara Fatimah dan ayahnya. Coba kalian amati gambar 7.1, Fatimah dan ayahnya sedang bercakap-cakap di suatu ruang di rumahnya. Percakapan itu tentang apa ya, Nana? Kita amati ceritanya. Pada suatu waktu terjadi percakapan Fatimah dan ayahnya tentang sifat-sifat Rasul. Percakapan itu sebagai berikut. Apakah kamu sudah tahu sifat-sifat Rasul itu, Fatimah? Tanya ayahnya. Insya Allah saya tahu. Sifat bagi Rasul itu ada 4, ayah. Siddiq, amanah, tablik, dan patonah. Jawab si Fatimah. Coba kamu jelaskan sifat-sifat itu secara rinci. Kata ayahnya. Wah, belum bisa ayah. Jawab si Fatimah. Nah, kalau begitu, tolong ambilkan buku kecil di atas meja belajar abangmu. Judulnya Sifat-sifat wajib bagi Rasul. Coba kamu buka halaman 8 dan 10. Baca dengan baik. Nanti kamu jelaskan isinya ya. Kamu pasti bisa, kata ayahnya meyakinkan Fatimah. Beberapa jam kemudian Fatimah menghampiri ayahnya yang masih duduk bersama ibunya di ruang makan. Saraya berkata, ayah, kata Fatimah, aku sudah selesai membaca halaman 8 dan 10. Bagus, kata ayah Fatimah. Sekarang kamu jelaskan isi buku yang kamu baca tadi, pinta ayahnya. Baik ayah, balas Fatimah dengan penuh semangat. Ya, ini kata Fatimah, sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama adalah Rasul itu mempunyai sifat siddiq. Siddiq artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya. Mustahil dia berkata dusta atau bohong. Jadi seorang Rasul itu mempunyai sifat siddiq, yakni jujur dan benar. Yang kedua, Rasul itu amanah, mempunyai sifat amanah. Artinya adalah dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil khianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah kepada kaumnya. Semua perkataan dan perbuatan dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Yang kedua adalah amanah, yakni dapat dipercaya. Selanjutnya sifat yang ketiga, sifat wajib bagi Rasul adalah sifat tablik, artinya menyampaikan. Seorang Rasul itu menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, walaupun sangat sulit dan dianggap membahayakan dirinya sendiri. Tapi Rasul itu tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi sifat Rasul yang ketiga adalah tablik, artinya menyampaikan. Adapun yang keempat, sifat
Yang wajib yang harus dimiliki oleh para rasul adalah sifat patonah, artinya cerdas, pandai dan bijaksana. Seorang rasul harus pandai dan cerdas akalnya, ya. Patonah adalah cerdas dan bijaksana. Seorang rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, memiliki hati yang bersih, dan akalnya budi yang tinggi. Dengan sifat ini seorang rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Jadi seorang rasul itu mustahil bodoh, pasti mempunyai sifat patonah, adalah mempunyai sifat yang cerdas, pandai dan bijaksana. Inilah keempat sifat wajib bagi rasul yang dimiliki oleh para rasul yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama siddiq, adalah jujur dan benar. Yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan. Dan yang keempat adalah patanah, artinya cerdas. Nah, perlu kita ketahui sifat rasul diuraikan di atas tidak cukup kalau hanya diketahui saja, tetapi harus menjadi sifat dan perilaku kita sebagai manusia, sebagai pengikut para rasul, kata ayah Fatimah mengakhiri percakapannya. Jadi sifat-sifat rasul itu harus kita contoh dan tauladani sehingga kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selanjutnya, mari kita membiasakan sikap seperti contoh berikut ini. Berbuat yang benar adalah perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Hindari perbuatan buruk yang tidak disenangi oleh Allah dan manusia. Selanjutnya, kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Agar pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya tidak ada yang percaya. Jadi anak-anakku yang soleh-soleha, apabila dipercaya, dititipi sesuatu, maka harus amanah. Ya, pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada yang lain. Hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal, cerdas nurani. Nah, harus seimbang, ya. Jadi amati gambar berikut ini, gambar 7.4, kakak dan adik sedang belajar dengan tekun. Ini yang harus kita contoh. Kiranya hanya ini yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa dipahami dan mampu mentauladani sifat-sifat bagi Rasul itu agar bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bapak tutup, wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.